Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Norma Yuliandari, calon Guru Penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pamekasan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari adapun tahapan-tahapan Bagja adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan. Yang kedua, ambil pelajaran. Dan yang ketiga, gali mimpi. Yang keempat, jabarkan rencana. Dan yang terakhir, atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan atur eksekusi yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan Bagja yang saya buat yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, membaca referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi, dan mencari tahu karakter peserta didik dengan asesmen diagnostik. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Yang kedua, teknologi apa saja yang digunakannya? Dan yang terakhir, bagaimana memilih media atau teknologi yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Tindakan penyelidikannya adalah yang pertama, mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi, dan yang kedua, mencari referensi tentang media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik? Yang kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru kelas masa lain?
Dan yang terakhir, apakah ada keberkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dalam dimensi profil pelajar Pancasila? Dan daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah: pertama, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang terakhir, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang berkompeten di bidang hal tersebut. Selanjutnya, jabarkan rencana. Pertanyaan yang bisa dilakukan adalah: apa langkah untuk membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Dan yang terakhir, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar dapat terus dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah: membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tetap sesuai karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Dan yang terakhir, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas tinggi dan motivasi belajar yang tinggi. Dan tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah: siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Dan tindakan penyelidikan yang dilakukan adalah: membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggunya. Demikian rancangan tindakan perubahan yang saya buat berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan lebih baik yang berpihak pada murid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.